Jadi kalau misalkan namanya dicatut begitu, dia kan udah mendaftar itu sebagai anggota partai, pengurus partai. Tapi namanya dimasukkan sebagai anggota partai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Bawaslu Sulawesi Tengah. Bersama saya Wati. Pada podcast kali ini kita akan membahas terkait refleksi tugas dan fungsi Bawaslu Sulawesi Tengah. Kali ini kita akan berdiskusi dengan narasumber kita, Ibu Zatriawati, SE, MPP. Beliau merupakan koordinator divisi SDM dan organisasi Bawaslu Sulawesi Tengah. Bagaimana kabarnya, Bu? Baik. Baik, untuk sehat ya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana agenda-agendanya? Ya, jadi jika kita berbicara agenda, maka kita akan berbicara selama 1 tahun ke depan. Nah, Bawaslu Sulawesi Tengah, khususnya divisi SDM tentunya, saat ini sedang mempersiapkan desain kegiatan pelaksanaan sepanjang tahun 2022, di mana langkah awal adalah kita akan melakukan penguatan terhadap jajaran kita di bawah, yaitu Bawaslu Kabupaten Kota, sambil menunggu resmi diluncurkannya tahapan pemilihan 2024. Berarti menunggu untuk ini ya Bu, undang-undangnya, regulasinya ya? Undang-undang tetap, kita tinggal menunggu karena saat ini sedang dilakukan seleksi untuk pimpinan KPU dan Bawaslu RI. Maka saat ini kita menunggu siapa pimpinan RI yang terpilih, lalu kemudian mereka akan melanjutkan tahapan yang ditinggalkan oleh pemimpin sebelumnya. Baik. Gini, di luar sana kan sahabat Bawaslu ingin tahu lebih dalam ya. Yang mereka tahu kan Bawaslu ini tugasnya mengawasi setiap tahapan ya, tahapan pemilu. Nah, sekarang kan kita lagi nggak ada tahapan ini Bu. Jadi mereka pikir pasti Bawaslu ini nggak ada kerjanya nih pasti. Nah, untuk itu kira-kira Bawaslu Kabupaten Kota dan Provinsi itu selama 1 tahun ini, tahun 2021 kemarin, kan ada evaluasi bagi mereka Bu. Kira-kira apa saja itu yang menjadi tugas-tugas pokok mereka? Jadi dengan selesainya tahapan pemilu ya maupun pemilihan, bukan berarti tugas-tugas pengawasan itu kemudian berhenti. Di Bawaslu Kabupaten Kota misalnya tetap dilakukan pengawasan terhadap pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Ya. Lalu kita juga melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif. Nah, 2 kegiatan ini kemudian juga menguras membutuhkan ketelitian kita, di mana kemudian kita meskipun tahapan sudah usai, tapi kita tetap harus melakukan pengawasan terhadap pemutahiran data pemilih, misalnya data pemilih berkelanjutan yang terus menerus dilakukan oleh KPU, dan ini tentunya juga menjadi tugas kita, di mana kita juga memang harus memastikan bahwa pemilih yang memenuhi syarat itu kemudian sudah harus didaftarkan ya, atau jika ada pemilih kemudian yang sudah meninggal dunia, maka itu harus hilang dari data pemilih tetap. Nah, itulah kemudian menjadi tugas Bawaslu Provinsi dan Kabupaten ya Bu ya. Berarti tidak ada waktu jeda ya, kata mungkin anggapan orang di luar Bawaslu tidak bekerja, ternyata memang pekerjaannya sangat banyak ya Bu ya. Jadi sebenarnya yang saya sampaikan tadi bahwa dengan selesainya tahapan pemilu dan pemilihan bukan berarti kita stop tidak bekerja, tapi kita terus bekerja. Bagaimana kemudian kita melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan pengawasan yang kita sudah lakukan. Lalu saat ini juga kita sedang menyusun indeks kerawanan indeks kerawanan untuk pemilu 2024. Nah, keseluruhan itu kemudian menjadi rutinitas aktivitas rutin Bawaslu, baik Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Kota. Ya. Untuk saat ini Bawaslu pengawas ad hoc ya Bu ya. Pengawas ad hoc kan sudah tidak ada ya.
ada ndak dari Bawaslu untuk semacam evaluasi bagi pengawas ad hoc yang pada tahapan pemilihan dan pemilihan umum kemarin, pemilihan umum 2019 dan pemilihan 2020? Ya, kalau berbicara tentang pengawas ad hoc, tentunya saya ingin mengantar dulu dari keseluruhan jajaran pengawas kita, di mana secara hierarki kan mulai dari RI, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan sampai dengan pengawas desa ini dibutuhkan sumber daya. Nah, di kita misalnya berapa banyak sih orang yang terlibat di dalam kerja-kerja pengawasan. Nah, di kita sendiri misalnya Sulawesi Tengah mulai dari level kabupaten ya, kemudian Panwascam, Panwas Kelurahan Desa dan pengawas TPS. Secara keseluruhan itu kita ada di angka 6.309 orang. Nah, angka 6.309 orang ini kemudian tentunya tantangannya beda-beda ya, beda-beda karena ini menyangkut dengan sumber daya, misalnya sumber daya di Parigi Motong itu berbeda dengan sumber daya yang ada di Buol. Begitupun sumber daya yang ada di Banggai bersaudara itu 3 titik ini kemudian berbeda-beda. Nah, olehnya ini juga merupakan tantangan bagi kita di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, bagaimana kemudian memberikan peningkatan kapasitas ya, capacity building bagi mereka agar mereka kemudian memahami tugas dan fungsi serta kerja-kerja pengawasan yang harusnya mereka lakukan. Nah, jika berbicara menyangkut evaluasi, karena di bagian saya adalah bagaimana menyiapkan sumber daya, tentunya ini akan berbicara tentang bagaimana sih proses rekrutmen untuk jajaran ad hoc. Nah, belajar dari proses seleksi untuk jajaran ad hoc dari pemilu maupun pemilihan, kita lagi-lagi terkendala di pertama usia ya. Usia ya, Bu ya. Usia yang disyaratkan oleh undang-undang itu kan minimal 25 tahun. Iya, betul. Kemudian berpendidikan minimal SMA atau sederajat. Nah, untuk 13 kabupaten kota ini kemudian sumber daya itu tidak semua ready. Tidak semua ada di kabupaten kota. Nah, olehnya salah satu cara kita di Bawaslu Provinsi adalah mengeluarkan kebijakan untuk menjemput bola. Artinya kita yang harus aktif melakukan sosialisasi ya, semacam sosialisasi dan juga memastikan di dalam kecamatan itu ada sumber daya yang kita bisa manfaatkan. Atau minimal kita sudah bisa memetakan di kecamatan A, kita melakukan pendekatan, mengajak mereka untuk ayo dong sama-sama terlibat menjadi keluarga besar Bawaslu. Nah, karena syaratnya itu agak dalam tanda kutip ya berbeda dengan KPU, maka memang dibutuhkan pendekatan khusus agar karena tahapannya juga singkat untuk seleksi rekrutmen jajaran ad hoc, maka memang dibutuhkan inovasi-inovasi bagaimana pendekatan kita agar mereka kemudian mau mendaftar mau mendaftar. Nah, belum lagi misalnya untuk kabupaten yang daerahnya itu ada di pulau-pulau terpencil. Misalnya ada di titik Morowali Utara, ada di titik Banggai Laut, Banggai Kepulauan. Nah, sebut saja misalnya di Banggai Laut. Nah, ketika saya mengunjungi Bangkurung misalnya, dengan durasi pendaftaran yang terbatas, itu tidak memungkinkan untuk mereka mengantarkan berkasnya. Mengantar berkasnya karena belum sewa speed. Berapa sih sewa lebih speed? Besar di ongkos ya, Bu ya. Jadi biaya pengantaran berkas itu lebih mahal dari gaji yang mereka terima. Nah, olehnya itulah metode yang dilakukan oleh Bawaslu sampai ke bawah itu adalah melakukan jemput bola. Jadi kabupaten misalnya bisa menjemput berkas-berkas yang ada di kecamatan-kecamatan terpencil. Ya, baik. Untuk tahapan yang kemarin ya, Bu, rekrutmen, ada enggak kabupaten atau kecamatan atau desa yang tidak terpenuhi jumlah pengawasnya?
Secara keseluruhan sebenarnya Sulawesi Tengah ini termasuk provinsi yang tingkat kepatuhannya tinggi ya. Meskipun kemudian medan kita berat, sumber daya kita terbatas, tapi kemudian kita kita kemudian berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan pendaftar ya. Misalnya di satu kecamatan itu dibutuhkan 3 orang. Ya. Nah, bukan berarti hanya 3 orang yang kita butuhkan, karena kita harus melakukan seleksi berkas, wawancara, CAT ya. Kita melakukan CAT, lolos tidak mereka, kemudian kita melakukan wawancara. Nah, olehnya 2 kali keterpenuhan itu kemudian yang harus kita upayakan di level kabupaten kota. Nah, inilah juga kemudian yang menjadi tugas berat kabupaten untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Dan alhamdulillah ada beberapa titik, meskipun ya ada beberapa titik yang kemudian terpaksa harus dilakukan perpanjangan ya. Dilakukan perpanjangan pendaftaran karena tidak terpenuhi tadi itu Bu ya. Ya, tapi tidak seluruhnya. Kalau tidak salah sekitar 8 kecamatan ya, 8 kecamatan yang wilayahnya jauh itu kemudian terpaksa kita harus lakukan perpanjangan waktu. Dan tentunya ini juga memang ke depan itu sudah harus kita desain ya, bahwa sejak awal memang kita sudah harus melakukan sosialisasi ya. Sudah harus melakukan sosialisasi bahwa tahapan segera akan berjalan. Olehnya teman-teman yang kemudian mau terlibat sebagai penyelenggara pemilu, dalam hal ini keluarga besar Bawaslu, sudah harus mempersiapkan diri termasuk berkasnya ya. Jangan sampai kemudian karena ini akan masuk ke tahapan verifikasi partai politik, lalu mereka kemudian KTP-nya dia serahkan kepada partai untuk dia terlibat menjadi anggota partai politik. Nah, berarti mereka ini tidak boleh jadi ini ya Bu ya, partai politik ya Bu ya? Salah satu syarat itu kan dia bukan anggota partai. Ya, selama berapa lama itu Bu? Dia minimal 5 tahun ya. 5 tahun di undang-undang itu minimal 5 tahun. Jadi kalau misalkan namanya dicatut begitu, dia kan tidak mendaftar itu sebagai anggota partai, pengurus partai. Tapi namanya dimasukkan sebagai anggota partai itu gimana kira-kira? Nah, itu ada banyak kejadian memang, ada banyak kejadian. Jadi misalnya kan ada tanggapan masyarakat. Jadi kan pendaftaran, kemudian pengumuman berkas ya, pengumuman berkas, kemudian kelulusan berkas, selanjutnya mereka akan melakukan ujian lalu sepanjang tahapan itu ada tanggapan masyarakat. Nah, jika kemudian didapati salah satu peserta yang ternyata di dalam aplikasi KPU itu dia menjadi salah satu anggota partai, maka kita harus melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan. Ya, harus melakukan klarifikasi, dan tentunya kita harus memastikan jajaran pengawas pemilu ini kemudian tidak berafiliasi dengan salah satu partai atau partai manapun. Jadi dia benar-benar harus clear ya, clear dari unsur-unsur partai. Jadi begitu ketahuan dia langsung di-cut Bu ya? Begitu ketahuan, kalau misalnya coret namanya. Ya, jadi maksudnya saat berjalannya tahapan berjalannya tahapan seleksi, kemudian ada tanggapan masyarakat, tentunya kita harus klarifikasi terlebih dahulu apakah benar dia menjadi anggota partai. Nah, jadi kan di situ akan terlihat peserta ini jujur atau tidak dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan saat wawancara. Baik. Berarti untuk ke depan strategi-strateginya untuk rekrutmen persiapan di 2024, pertimbangan-pertimbangan evaluasi sebelumnya itu ya Bu ya, yang akan Bawaslu perbaiki. Tahapan sosialisasinya yang diperpanjang. Ya, jadi meskipun belum masuk tahapan pendaftaran, Bawaslu provinsi kemudian akan memerintahkan ya, membuat instruksi kepada kabupaten kota untuk segera memulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat di bawah, agar mereka sudah harus mempersiapkan dirinya jika memang mereka berkeinginan untuk menjadi penyelenggara pemilu di level kecamatan sampai dengan TPS. Untuk kriteria sendiri ada enggak Bu? Kriteria misalkan ada nih sahabat-sahabat Bawaslu yang milenial, anak-anak milenial sekarang kan mereka ingin mendaftar gitu. Kan mereka sama sekali belum punya pengalaman. Ada yang baru
pertama kali ingin coba-cobalah begitu, ingin mendaftar jadi anggota pengawas lah. Kira-kira ada kriteria khusus nggak, Bu? Iya, jadi syarat untuk menjadi penyelenggara pemilu itu kan sudah diatur dalam Undang-Undang 7 ya, bahwa warga negara Indonesia, kemudian berusia 25 tahun, kemudian berpendidikan SMA atau sederajat, tinggal di wilayah yang bersangkutan, maksudnya di wilayah domisili yang kita butuhkan. Lalu dia bukan anggota partai, dia bukan pengurus BUMD atau BUMN ya, kemudian dia tidak terikat perkawinan dengan sesama penyelenggara, misalnya, misalnya dia sudah punya istri di PPK atau punya suami di PPK, itu tidak bisa. Nah, bagaimana misalkan dia sudah terpilih sebagai penyelenggara di tengah perjalanan menikah dengan sesama penyelenggara? Ya, dia harus memilih mundur. Oh begitu ya, dia berarti salah satunya harus memilih mundur. Kita tahan untuk jangan menikah. Baik-baik. Ya memungkinkan itu silakan pilih salah satunya. Baik, berarti dia harus memilih antara melanjutkan sebagai penyelenggara atau menikah dengan salah satunya, Ibu ya. Baik. Untuk program kerja divisi SDM sendiri di tahun 2022 nanti kira-kira apa saja, Ibu, agenda-agenda rutinnya yang akan jadi kalau agenda rutin SDM itu kan sebenarnya karena dia semuanya sudah terstandar bahwa melakukan peningkatan kapasitas. Ya. Peningkatan kapasitas bagi seluruh jajaran Bawaslu, baik di tingkatan komisioner maupun staf pendukung. Nah, kami kemudian sudah melakukan evaluasi kepada seluruh komisioner kabupaten. Bagaimana kemudian tingkat kepatuhan mereka terhadap proses misalnya di divisi penanganan pelanggaran. Ya. Apa sih yang mereka butuhkan? Kemudian di sengketa apa yang mereka butuhkan? Begitupun di divisi-divisi lain. Nah, berdasarkan hasil evaluasi yang kita lakukan melalui aplikasi Google Sheet, kita kemudian menemukan ternyata komunikasi itu masih bermasalah, komunikasi di kabupaten kota ya, Bu ya? Iya, masih bermasalah di level komisioner dan sekretariat. Nah, inilah kemudian menjadi catatan kita ke depan, bagaimana kemudian pola komunikasi yang agak kaku itu kemudian kita coba cairkan ya. Kita coba cairkan. Yang kedua, kesadaran sosial dari teman-teman penyelenggara. Selanjutnya juga yang menjadi catatan kita kemarin itu bagaimana mereka melakukan efisiensi terhadap pengolahan anggaran. Jadi ketika misalnya disiapkan anggaran, ya misalnya pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif itu hanya dilakukan 2 kali dianggarkan, tapi itu dimungkinkan untuk melakukan kegiatan tersebut melebihi 2 kali atau bisa di atas 2 kali. Berarti mereka diharapkan bisa membuat inovasi, Bu ya? Iya, inovasi tentunya berdasarkan kearifan lokal masing-masing, ya, kearifan lokal masing-masing, karena masing-masing kabupaten itu kan mempunyai kearifan lokal masing-masing. Nah, inilah kemudian yang kita harapkan jajaran kita di bawah itu di level kabupaten bisa memanfaatkan momen-momen ini. Misalnya kemarin baru saja selesai memasuki tahapan Natalan ya, Natalan dan Tahun Baru. Nah, teman-teman kabupaten itu kemudian kita meminta bahwa silakan lakukan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif di level teman-teman yang Kristen misalnya. Jadi kan kalau pengalaman saya sebelumnya ya, kita kemudian masuk ke rumah-rumah ibadah untuk melakukan sosialisasi, misalnya kita ke pura, kita ke gereja, kita ke masjid-masjid. Nah, ini kemudian yang juga harus terus-menerus kita kita lakukan. Baik, kita sudah bicara panjang lebar nih, Bu, terkait tugas-tugas Bawaslu provinsi, kabupaten, bahkan untuk evaluasi ad hoc dan kesiapan ke depannya. Nah, target yang diharapkan SDM kira-kira apa untuk
Saya sih bermimpi ya, karena kemarin itu sudah melakukan evaluasi dan saya pikir itu belum maksimal. Ini di penghujung masa jabatan kami, Ya. karena kami itu saya eh, dengan 2 orang komisioner lainnya itu kemudian akan berakhir di bulan September. Nah, September di tahun 2022 ini ya Bu ya. Nah, Ya. saya kemudian masih optimis Ya. untuk menguatkan mereka dengan 15 kompetensi yang kita lakukan evaluasi. Ya. Di mana kompetensi pertama itu menyangkut kepemimpinan, kemudian kesadaran sosial, kerja tim, kemudian efisiensi anggaran, bagaimana kemudian mereka membuat perencanaan kerja yang tadi kita sudah mulai lakukan, kemudian kesadaran sosial, kesadaran organisasi, Ya. kesadaran organisasi di level kabupaten kota sampai ke bawah harapannya, kemudian tentunya kita juga sangat berharap bahwa integritas jajaran ini terus terpelihara, ya, terpelihara. Kenapa? Karena pemilu 2024 ini tantangannya luar biasa. Sebentar lagi akan masuk tahapan verifikasi partai politik. Ya. Kemudian akan masuk pemutakhiran data pemilih dan seterusnya sampai dengan voting day. Olehnya memang mereka dibutuhkan integritas mereka itu memang harus benar-benar terjaga dengan baik. Kemudian bagaimana juga kita membangun kepercayaan diri bagi jajaran kita. Ya. Jangan sampai kemudian karena levelnya misalnya di kabupaten harusnya kan dia setara dengan wali kota. Nah, jangan sampai ketika ketemu dengan wali kota dia rasa percaya dirinya itu kendor. Ya, itu yang penting ya. Ya, Ya, itu betul, juga betul. tantangan juga kan. Ya. Nah, kemudian seorang penyelenggara juga harus mampu menganalisis situasi di internalnya, situasi internal dan eksternal. Selanjutnya perhatian terhadap kualitas dan ketelitian kerjanya, komunikasi dan seterusnya. Nah, 15 kompetensi itu kemudian yang saya sangat optimis di penghujung masa jabatan saya ini kemudian itu terserap dengan baik. Nah, harapannya adalah bahwa yang paling inti yang paling utama itu integritas dan juga mereka mampu menyelesaikan kerja-kerja mereka dengan efisiensi anggaran yang betul-betul bisa dimanfaatkan dengan baik. Karena anggaran kita juga saat ini kan memang sudah sangat terbatas ya, karena dari 2020-2021 kita dihantam dengan musibah pandemi COVID. Nah, tentunya juga kita dipaksa untuk bekerja ekstra di tengah ancaman pandemi. Nah, tapi alhamdulillah kita sebagai setengah kemudian jajaran kita juga tidak ada yang sampai meninggal dunia ya. Iya. Tidak ada yang sampai meninggal dunia meskipun memang ada yang terpapar COVID karena akibat kelelahan. Nah, jadi sebenarnya yang ingin kita kuatkan kepada jajaran itu adalah bahwa kita sudah melewati fase terberat, fase terberat ini untuk pandemi kemarin. Namun kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh lengah. Teman-teman ini harus terus kita berikan pemahaman karena yang saya sampaikan tadi tahapannya ini akan semakin berat. Tentunya dibutuhkan energi energi yang maksimal, ketelitian yang maksimal, kemudian integritasnya maksimal juga tentunya. Karena kenapa saya menekankan ke situ? Ada banyak ujian ada banyak ujian di luaran sana. Misalnya kita didekati oleh partai-partai tertentu misalnya. Betul-betul. Kemudian, seksi ya. Karena banyak godaannya. Godaan itu luar biasa. Nah, kita juga sering mengingatkan kepada teman-teman kecamatan, jangan sampai kau menggadaikan integritasmu hanya karena kau diiming-imingi uang. Berapa sih nilai uang itu dibanding dengan nilai pengawas atau nilai penyelenggara yang harus kamu junjung? Karena ketika kamu bisa menjaga dirimu dari godaan-godaan partai politik itu, insya Allah kau akan berada di naik satu tingkat lagi step by step. Siapa tahu kemudian dia bisa menjadi juga komisioner RI. Nah, itu yang selalu kita berikan support kepada teman-teman di bawah. Baik. Nah, kita sudah berbicara panjang lebar ini Bu. Sekarang mungkin ada sahabat-sahabat Bawaslu yang ingin
mendaftar sebagai penyelenggara pemilu. Nah, sebagai pernyataan penutup, mungkin ada yang Ibu sampaikan bagi sahabat Bawaslu yang ingin mendaftar sebagai, baik itu sebagai pengawas di kecamatan atau mungkin di kelurahan desa, atau nanti akan terlibat di pengawas TPS. Kira-kira apa saja Ibu? Sebagai sekaligus pernyataan penutup ini Bu. Jadi sahabat Bawaslu dimanapun berada, khususnya di Sulawesi Tengah ya, khususnya di Sulawesi Tengah, karena untuk jumlah personil yang akan kita butuhkan nanti di level kecamatan itu sebanyak 525 orang. Ya. Kemudian level kelurahan desa jika tidak kemudian tidak ada penambahan pemekaran, tapi saya pikir kalau misalnya tidak ada, maka personil yang akan kita butuhkan itu sebanyak 2017. Ya. Lalu pengawas pengawas TPS. Nah, untuk pengawas TPS ini jumlahnya banyak ya. Menyesuaikan jumlah TPS ya Bu ya. Maaf, Panwascam 525. Kemudian kelurahan desa itu 2017. Nah, jumlah total keseluruhan yang kita butuhkan itu sebenarnya ada sekitar 5.000-an lebih. Nah, saya ingin mengingatkan bahwa jika sahabat Bawaslu dimanapun berada, khususnya Sulawesi Tengah ini kemudian berkeinginan untuk menjadi penyelenggara pemilu, khususnya pengawas pemilu, maka sejak dini sudah harus mempersiapkan diri ya. Sejak dini sudah harus mempersiapkan diri, minimal sudah tentunya harus ada KTP elektroniknya. Kemudian sudah harus menyiapkan ijazahnya. Selanjutnya ada form-form tambahan yang nanti kita akan sampaikan melalui website Bawaslu Sulawesi Tengah. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya sore hari ini kita diskusi panjang lebar. Bagi sahabat Bawaslu yang ingin mendaftar, kita sudah mendengarkan dari Ibu. Baik, untuk kali ini saya mengajak teman-teman Bawaslu untuk terus dukung YouTube Bawaslu Sulawesi Tengah dengan like, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.